Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Irfan Vlog ya. Senang sekali gua Hengki, dan pada kesempatan kali ini gua bisa kembali sharing ke teman-teman semua ya. Sekian lama ya, mungkin kurang lebih satu bulan ya gua nggak ngupload video tentang bagaimana dunia kerja. Nah, di video kali ini gua akan coba sharing ke teman-teman semua. Inilah video awal gua di tahun 2021. Semoga di tahun 2021 ini teman-teman semua bisa mendapatkan sebuah pekerjaan sesuai mimpinya, ya enggak kan, atau sesuai harapannya. Nah, pada kesempatan kali ini teman semua ya, izinkan gua membuat sharing ke teman-teman semua tentang dunia kerja kira-kira di tahun 2021 ini. Pekerjaan apa nih yang mungkin sangat-sangat dibutuhkan. Nah, gua sempat ngobrol ke beberapa teman-teman HRD, teman-teman yang mungkin saat ini sedang bekerja ya. Terus kita nongkrong bareng, terus kita mendapatkan sebuah mindset atau sebuah apa ya, kalau gue bilang sebuah pernyataan bahwa di tahun 2021 ini akan ada dua pekerjaan yang menurut kita adalah yang sangat-sangat dibutuhkan. Pertama adalah tentang kesehatan, yang kedua adalah tentang teknologi ya. Nah, teman-teman semua, nah kita asumsi ya, menurut gue adalah dua pekerjaan ini yang mungkin nantinya akan sangat-sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Nah, gue akan coba ngebahas tentang teknologi, karena gue adalah bukan seorang kesehatan ya. Tadi gue akan bahas tentang teknologi. Nah, teknologi bagaimana nih kira-kira yang sangat dibutuhkan. Nah, terus kita bedah lagi teman-teman, nah, dan sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa teman-teman semua di tahun 2021 ini yang berhubungan sama teknologi akan ada job desk yang mungkin teman-teman yang belum menguasai atau belum bisa ya, mungkin ada atau udah bisa, teman-teman bisa memperdalam lagi teman-teman semua. Nah, yang pertama ya, berdasarkan pengalaman di tahun 2020, teman-teman tahu ya, di tahun 2020 itu banyak sekali teman-teman kita di PHK-kan, banyak perusahaan yang mengalami harus pindah segala macam. Kenapa? Tidak boleh bertatap muka, semua serba online, semuanya harus melalui sebuah media untuk menghubungkan customer sama jual produk kitanya teman-teman semua. Nah, yang pertama teman-teman semua ya, yang paling sangat dibutuhkan oleh perusahaan ataupun tidak dibutuhkan, teman-teman bisa menjual jasanya adalah bagaimana membuat sebuah ngedit video film atau mengedit sebuah produk menjadi sebuah video. Nah, menurut gua di tahun 2021 ini teman-teman semua ya, akan banyak sekali perusahaan-perusahaan membutuhkan jasa bagaimana pengeditan atau sebuah menjual suatu produk. Tinggal kita bagaimana kita punya konsep, kita punya ide untuk lebih kreatif lagi membuat, yang penting bisa ngejual produknya si perusahaan itu teman-teman semua. Betul teman-teman semua. Nah, tentu teman-teman semua, mulai kalau teman-teman nggak bisa ngedit video atau belum bisa ngedit video, teman-teman bisa belajar melalui banyak sekali. Teman-teman bisa lihat di YouTube, di Google, atau bertanya kepada orang-orang yang menurut gua, yang mungkin menurut lo ya kan, menurut lo adalah orang yang benar-benar menguasai itu video teman-teman semua. Nah, gimana biar orang tahu kalau gue bisa buat video, kan gitu tuh pertanyaan lagi. Nah, kalau lo bisa ngebuat video, lo bisa ngedit video, lo tinggal bagaimana lo mempromosikannya. Lo ngebuatnya ya, buat aja durasi filmnya atau durasi videonya itu ya 1 menit atau 30 detik yang bisa lo 30 detik lo bisa share di WhatsApp atau media lainnya, sehingga orang tahu kalau lo bisa ngedit video, bisa ngebuat suatu produk berkelas untuk dijual. Nah, teman-teman semua, itu teman-teman, itu yang pertama. Nah, yang kedua ya, yaitu masih berhubungan sama buat video. Adalah cara pengambilan gambar. Nah, tidak semua orang bisa mengambil gambar dengan bagus, walaupun dia, kalau menurut gua, karena gua juga gitu ngalaminnya teman-teman semua ya, walaupun dia bisa punya kamera yang bagus atau alat yang mahal, tapi ketika dia tidak pas mengambil angle-nya atau nggak pas ngambil videonya, kalau menurut gua secara pribadi
itu tidak akan bisa menjual. Nah, sehingga ini kan menurut gue pribadi akan membutuhkan banyak-banyak teknik, banyak-banyak praktek agar apa? Agar bisa mendapatkan sebuah hasil yang bagus. Kenapa? Kalau pengambilan gambarnya nggak bagus, terus pas diedit di dapur videonya, itu pasti akan apa? Akan sangat-sangat kurang cocok, atau menurut gue kurang pas, atau menurut gue gimana ya, akan sangat susah untuk dijual. Kenapa? Angle udah nggak pas, teman-teman. Gimana caranya ketika lo ngambil angle gambar itu adalah 1 sampai 3 detik orang lihat, ini vlog apa, langsung tertarik pengen beli. Nah, tinggal teman-teman semua bagaimana belajar, bagaimana mengambil angle, ya kan? Kalau hanya teori, semua orang bisa. Tapi kalau praktek, belum tentu bisa, teman-teman. Tentunya ini juga kalau menurut gua adalah membutuhkan jam terbang, membutuhkan sebuah pengalaman, skill yang mungkin teman-teman harus asah. Teman-teman punya kamera bagus, teman-teman punya handphone yang sangat bagus, silakan mempraktekkan, silakan belajar. Atau teman-teman yang paling mudah adalah mengcopy paste. Apa itu maksudnya? Lihat di media sosial, oh ini begini cara ngambil angle-nya. Teman-teman tinggal contoh aja. Teman-teman, nah sekarang itu zamannya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, teman-teman juga bisa lakukan itu. Ambil angle yang apa, kalau contoh teman mau jual apa, buat hanya coba-coba, Anda amati, foto, dan coba, teman-teman semua. Terus mintalah komentar orang-orang yang mungkin menurut teman-teman bisa mempercayai teman-teman semua, atau yang bisa menilai hasil kerja teman-teman semua. Itu teman-teman yang kedua. Nah, yang ketiga teman-teman semua ya. Nah, yang ketiga itu teman semua, gue yakin di dalam kehidupan ya, gue gue lihat teman-teman pasti sudah mahir, sudah bisa sering bermain di dalam dunia ini. Apa itu? Adalah media sosial. Teman-teman semua, saat ini di tahun 2021 ini, kalau menurut gue secara pribadi adalah akan banyak perusahaan-perusahaan membutuhkan orang-orang yang bisa menjual produknya di dalam media sosial. Kalau lo punya Instagram yang banyak followernya, atau lo punya YouTube, atau lo punya apapun media sosial yang banyak pengikutnya, ya mungkin lo bisa ngejual, atau lo bisa mencoba ngejual suatu produk teman-teman semua. Nggak ada, sambil main media sosial, sambil menghasilkan uang. Siapa tahu teman-teman semua, sebuah rezeki kita nggak tahu dari mana. Nah, kalau lo nggak bisa memarketingin sebuah produk di media sosial, lo bisa belajar. Kenapa? Kalau menurut gue ini adalah saat yang paling mudah. Kalau menurut gue ya, kenapa? Yang penting lo udah punya produknya, lo udah punya produk video yang pengen lo jual, lo sangat bagus di modi semuanya, tinggal lo ngejualnya. Nah, kata-katanya bukan lo kata-katain, bukan, tapi lo kata-katanya adalah lo bisa cari di Google, lo bisa belajar. Apalagi saat ini kalau menurut gue ya, menurut gue adalah saat itu banyak banget nih orang-orang yang mengadakan sebuah pelatihan online yang gratis, marketing media sosial di Facebook. Teman-teman bisa belajar itu. Kalau nggak susah, teman-teman bisa lihat di YouTube, bisa lihat di Google. Teman-teman, yang penting adalah ada kemauan teman-teman buat belajar. Kalau begitu teman-teman semua. Nah, daripada lo main-main media sosial yang ada hubungan, yang menghabiskan kuota doang, siapa tahu lo bisa ngejual produk yang bisa menghasilkan kuota buat teman-teman semua, ya enggak? Nah, teman-teman semua bisa melakukan ketiga-tiganya, dari teman-teman nggak bisa menjadi bisa. Yang penting mau belajar. Nah, yang keempat teman-teman semua, kalau yang keempat ini menurut gua akan membutuhkan suatu skill yang mungkin dari kecilnya udah diasah. Apa itu? Menerjemahkan sebuah bahasa, teman-teman semua. Nah, ini teman-teman semua, kalau ini adalah teman-teman harus mempunyai skill, harus belajar nih. Kalau ini cukup susah, walaupun gajian sangat-sangat tinggi teman-teman semua. Tapi besar kemungkinan kalau teman-teman bisa menerjemahkan ya suatu bahasa, siapa tahu teman-teman, karena menurut gua di tahun 2021 ini akan banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan orang-orang untuk menerjemahkan bahasa, teman-teman semua. Siapa tahu dari Inggris ke Indonesia, atau dari Jepang ke Indonesia, ataupun yang lain-lainnya, terjemahan ke bahasa Indonesia. Enggak, teman-teman skill punya yang sangat bagus, teman-teman bisa lakukan itu, teman-teman semua. Nah, yang keempat ini teman semua, menurut gue di tahun 2021 ini akan sangat-sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Tinggal teman-teman berani, harus bisa mencobanya. Kenapa? Menurut gue di tahun 2021 ini ya, saingannya akan sangat banyak sekali teman-teman. Betul-betul banyak banget. Kenapa? Kalau dijelasin panjang. Nih, gue mencontoh teman-teman semua. Di tahun 2020, ya kan, banyak orang yang di PHK kan, betul nggak? Betul kan? Nah, terus
Apa ditambah lagi teman-teman kita yang baru lulus STM, lulus SMA, otomatis mau cari kerja, betul nggak? Betul. Ditambah lagi adalah orang yang lulus dari kuliah, teman-teman semua. Semuanya mempunyai saingan yang sama, semua mempunyai adalah peluang yang sama untuk mendapat sebuah pekerjaan. Nah, tinggal teman-teman berani dan harus berani mencobanya, teman-teman semua. Lo nggak bisa, lo harus belajar, teman-teman semua. Kenapa? Dan memang harus belajar gitu, memang harus belajar dari semua yang ada, teman-teman semua. Pertanyaan, apakah ini kesempatan hanya di kota aja? Enggak. Buat teman-teman yang mungkin saat ini ada di kampung, di desa, kalau masih ada konek internet, belajar, teman-teman semua. Nggak usah malu, nggak usah merasa minder. Wah, saya orang kampung, Pak, ya mana bisa saya bersama sama orang kota. No, tidak, teman-teman. Tidak boleh berpikir seperti itu. Lo harus optimis, apapun lo bisa melakukan, teman-teman semua. Kenapa? Karena orang nggak tahu kemampuan kita, orang nggak tahu kita punya apa. Yang penting kita berani mencoba ngejual apa yang kita bisa. Betul nggak? Betul, teman-teman semua ya. Gua harap teman-teman bisa mencoba lagi, membuka pikiran teman-teman untuk mencoba hal-hal yang baru. Kalau dulu teman-teman STM adalah otomotif, ya mesin, cobalah belajar di luar bagaimana membuat video, ngambil angle gambar, atau mencoba mengikuti sebuah pelatihan marketing di media sosial, ya kan? Teman-teman bisa lakukan itu, teman-teman, gratis, teman-teman semua. Enggak apa salahnya buat mencoba. Kita harus berani ngejual itu semua, teman-teman semua. Gue yakin, dan kita harus optimis ya. Harus optimis kita bisa melakukannya, teman-teman semua. Di tahun 2021 ini, menurut gue akan terasa sangat berat. Kalau kita nggak mau bergerak, akan terasa sangat berat kalau kita malu untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Jadi, cobalah hal yang baru di tahun 2021 ini. Semoga sharing gua di tahun yang pertama ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, membuka pikiran teman-teman semua untuk mencoba hal yang baru. Oke? Nah, mungkin teman-teman semua itu yang bisa gue sharing ke teman-teman semua. Semoga teman-teman semua sehat semua dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semuanya demi masa depan kita. Ya teman-teman semua, gue Hengki, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye teman-teman semua.